Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, semangat pagi sahabat Tiens Family dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita jumpa lagi. Ya, hari ini pada hari Rabu 18 Mei 2020. Kita akan belajar bersama tentang salah satu herbal yang sangat bermanfaat dan lagi isu ya untuk keadaan COVID-19 saat ini. Nah, Bapak dan Ibu Tiens Family dimanapun berada, nah saya mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu, karena kalau nggak kenal makanya nggak sayang ya. Nama saya Walid Adriansyah, background saya sebagai apoteker dan herbalis juga trainer praktisi, dan saat ini saya sebagai trainer supervisor produk di Tiens Indonesia atau Tiens Syariah. Jadi Bapak dan Ibu mungkin ada yang baru join pada hari ini, ya salam kenal ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada yang setia mengikuti webinar regulernya setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, jangan bosan ya, kita akan berbagi ilmu di sini. Nah, itu perkenalan singkat tadi dari saya ya, background saya. Kemudian mungkin ada beberapa juga yang sering konsultasi atau sharing terkait dengan kesehatan, terkait dengan produk dari Tiens Syariah. Nah, itu bisa juga nanti dikepoin atau Instagramnya @walidadriansyah, atau juga boleh kontak langsung di 0811997563. Nah, saya mau ingatkan kembali, jangan lupa untuk follow medsosnya Tiens Syariah ya, supaya update nih ilmunya ataupun informasi terupdate dari Tiens itu ada apa saja. Follow atau subscribe di medsosnya. Untuk di Facebook dan Instagramnya ada di @tiensofficialid. Nah, di sana banyak sekali update informasi yang diberikan oleh Tiens Asia Pasifik ya tentunya. Dan ini sangat bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Kemudian websitenya boleh diakses juga, yaitu di www.tiens.co.id. Dan juga di YouTube-nya. Nah, jangan lupa di-subscribe ya, share and subscribe katanya ya, di Tiens Asia Pasifik. Dan juga ada nomor customer service-nya yang akan siap membantu Bapak dan Ibu 24 jam di 081314393232. Nah, silakan itu dimanfaatkan sebagai salah satu support informasi atau edukasi dari kami ya, Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu Tiens Family dimanapun berada, hari ini materinya sangat bagus, yaitu tentang manfaat cordyceps untuk kesehatan tubuh. Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata cordyceps ya. Cordyceps ini merupakan salah satu jenis tanaman herbal yang lebih tepatnya itu sering digunakan oleh pengobatan Chinese medicine. Dan ini bukan merupakan salah satu herbal yang baru ditemukan Bapak dan Ibu. Ini sudah ribuan tahun digunakan oleh terapi atau penggunaan Chinese medicine sebagai terapi penyakit tertentu ya. Dan ini sangat banyak manfaatnya. Dan kita akan sharing hari ini terkait dengan cordyceps ini. Nah, kita akan tahu dulu tadi apa itu cordyceps sebetulnya ya. Nah, cordyceps itu merupakan salah satu jenis herbal yang lebih dikenal itu dengan jenis jamur ya, jenis jamur yang hidup pada ulat tertentu dan di daerah tertentu. Bapak dan Ibu bisa lihat ya, ada di slide-nya itu gambarnya seperti ulat, tapi ada ujungnya. Nah, kita akan lihat nanti sebetulnya yang dimanfaatkan itu apanya sih, ujungnya kah, atau memang bagian dari tubuhnya atau batangnya ya. Nah, dan ini berasal itu bukan dari Indonesia untuk cordyceps sendiri, dan dia berasal dari dataran tinggi Himalaya, dan lebih tepatnya itu sejarahnya dari Tibet, yang sering digunakan pengobatan di Tibet yang berasal dari China juga. Nah, ini sampai saat ini banyak sekali yang mengatakan bahwa manfaat cordyceps itu bagus buat imunitas, bagus buat daya tahan tubuh, buat pernapasan. Nah, itu tidak salah karena memang pengobatan Chinese medicine ini banyak sekali menggunakan bahan ini sebagai alternatif untuk menjaga kesehatan. Nah, kita nanti akan lihat apa saja sebetulnya yang dimanfaatkan untuk kesehatannya, kemudian ada apa di dalam cordyceps tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu cordyceps, tentunya kita harus tahu dulu asal-usulnya cordyceps itu dari mana sih. Nah, di slide berikutnya Bapak dan Ibu bisa lihat, itu ada siklusnya ya. Ada siklusnya cordyceps itu, mulai dari tahap awal, dari mulai kupu-kupu ya, ada telurnya, stage awalnya dia bertelur, kemudian berubah menjadi ulat, dan ulat itu dia memasuki ke tanah ya, tanah yang sangat tropis ya. Kemudian di fase berikutnya dia akan memunculkan seperti ada ekornya tuh di ujungnya ya, di fase keempat. Nah, itulah yang disebut jamur.
Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalkan Bapak dan Ibu pernah nih berobat ke salah satu pengobatan alternatif yang memang basicnya atau latar belakang itu Chinese medicine, bahan dari Cordyceps ini selain langka juga sangat mahal. Kenapa? Karena memang pertumbuhannya juga sangat langka dan manfaatnya sangat luar biasa bagus untuk kesehatan. Selain dari tadi langka, harganya juga sangat berbeda dengan bahan herbal yang lainnya. Dan ini kalau di China kayak makanan sehari-hari. Nah, nanti kita akan ada di slide berikutnya makanannya biasanya seperti apa yang dicampur dengan Cordyceps. Tentunya bermanfaat buat kesehatan ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi sekarang kita udah tahu ya yang diambil itu adalah bagian jamurnya tuh yang di fase keempat, di langkah keempat. Jadi dari bagian tubuhnya itu di bagian ujung ekornya dia mengeluarkan seperti jamur, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah siklus dari Cordyceps itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu kalau ditanya Cordyceps itu apa, kemudian prosesnya seperti apa, sekarang sudah tahu ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Apa yang akan kita bahas yaitu tentang bagian dari Cordyceps. Ya, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa Cordyceps itu memang sejenis ulat, tapi ulat tertentu ya, yang tadinya dari metamorfosis atau perubahan dari kupu-kupu ya. Nah, yang tumbuh di bawah tanah ya. Bapak dan Ibu yang kita ambil ada bagian ujungnya atau mushroom fruiting body-nya yang ke atas ya, yang diambil adalah bagian jamurnya. Di sana banyak sekali bioaktif atau bahan-bahan utama zat aktif yang bermanfaat buat tubuh atau buat kesehatan. Nah, tentunya kita ingin tahu dong sebetulnya kesehatan apa yang dapat disupport atau didukung oleh bahan aktif yang terdapat pada Cordyceps ini. Nah, nanti ada di berikutnya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah tahu ya bagian mana yang diambil untuk kesehatannya. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu kita akan berbicara tentang beberapa komposisi utama yang terdapat pada Cordyceps. Ada miselium, kemudian ada sinensis, dan sejenisnya. Jadi Cordyceps itu banyak sekali macamnya karena seiring dengan perkembangan teknologi, kemudian penelitian, jurnal ilmiah, banyak sekali pergantian nama terkait dengan Cordyceps. Nah, pergantian nama tersebut otomatis ini berhubungan dengan perkembangan teknologi yang memunculkan beberapa penemuan ilmiah terkait dengan komposisi atau khasiat dari Cordyceps itu sendiri. Komposisi utama yang terkandung, yang terkandung pada Cordyceps itu, yang pertama itu kita bisa lihat ada adenosin ya, mulai dari adenosin, asam Cordyceps, kemudian juga ada polisakarida, hampir semuanya itu bermanfaat untuk membantu mengaktifkan sel-sel yang tidak aktif dan memperbaiki sel-sel yang rusak yang tadinya terpapar oleh radikal bebas ataupun terpapar oleh zat asing yang akan membahayakan tubuh kita pastinya. Mulai dari misalkan tadi polusi, kemudian ada bakteri, ada virus, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian ada juga asam lemaknya. Nah, asam lemak di sini adalah sesuatu asam lemak yang memang bermanfaat buat tubuh. Bukan yang menimbulkan sesuatu yang menimbulkan kita kegemukan, obesitas, tentunya bukan asam lemak itu ya Bapak dan Ibu. Baik, kemudian ada asam amino nih. Nah, terkait dengan asam amino, pasti Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi bahwa asam amino itu sangat bagus untuk pembentukan sel ya, dan membantu regenerasi antara DNA dan RNA. Nah, ini ada kaitannya dengan fungsi organ tubuh kita. Itu banyak sekali manfaatnya, komposisi utamanya dari Cordyceps itu. Jadi kalau sekarang ditanya manfaatnya buat apa, tentunya harus tahu dulu komposisi utamanya apa. Berikutnya, ini ada salah satu penelitian yang sangat bagus sekali, rekomendasi buat kita, salah satu referensi yang saya ambil dari salah satu website research, yaitu di mana kandungan asam aminonya sangat tinggi, kurang lebih 57,39%. Nah, Bapak dan Ibu, ini bisa diperhatikan, selain dari ternyata zat aktif, terkandung beberapa zat kimia yang memang bermanfaat buat tubuh. Seperti ada beberapa macam mineral, vitamin yang terkandung di dalam asam amino ini. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat itu diagramnya bahwa memang kurang lebih 57,39 asam amino terkandung dalam Cordyceps. Kalau bicara tentang asam amino nanti kaitannya banyak sekali ya. Banyak sekali manfaatnya mulai dari organ tubuh, kemudian regenerasi sel kulit, dan juga banyak yang lainnya, terutama ke pankreas terkait dengan diabetes, kemudian tentang jantung, ginjal, dan masih banyak lainnya. Nah, itu salah satu beberapa manfaat untuk asam amino yang terkandung di dalam Cordyceps tersebut. Nah, tadi kita sudah tahu tuh apa itu Cordyceps. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya Cordyceps. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah tahu tentang Cordyceps, sekarang harus tahu dulu sebetulnya di dalam tubuh kita itu Cordyceps bekerjanya seperti apa sih? Nah, pastinya di sini kan sebagai salah satu
suplemen atau herbal yang dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh. Dan Bapak dan Ibu harus tahu juga bahwa Cordyceps dapat merangsang sel-sel di dalam tubuh kita, kemudian juga memiliki aktivitas sebagai melawan sel kanker. Tentunya yang tadi selain dari melawan sel kanker, kemudian memperbaiki keadaan penyakit tumor, dan juga sangat bagus untuk kesehatan paru-paru dan kulit. Dan tentunya yang paling utama adalah menjaga kesehatan atau daya tahan tubuh bagi kita semuanya. Kalau kita mengkonsumsi salah satu herbal yang memang bermanfaat buat tubuh kita ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah tahu cara kerjanya, kemudian kita akan tahu nih, biasanya secara medis atau secara farmasi, kita akan tahu secara farmakologinya itu Cordyceps memberikan efek yang sangat bagus. Biasanya secara umum, meskipun setiap tahunnya itu banyak sekali penelitian atau perkembangan teknologi yang update tentang penelitian terkait dengan Cordyceps ini. Misalkan secara farmakologi, saya akan berbicara dari sisi farmakologinya dulu, dari sisi farmasinya atau ilmiahnya, di mana Cordyceps sangat banyak dimanfaatkan untuk beberapa kondisi atau penyakit tertentu, misalkan untuk kanker ya, membunuh beberapa sel kanker yang berbahaya atau membantu mencegah timbulnya atau berkembangnya sel kanker tersebut di dalam tubuh yang terkena penyakit tersebut. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan infeksi. Kemudian manfaat sisi lainnya itu dari sisi ilmiahnya terkait dengan infeksi yang disebabkan oleh baik itu virus ataupun bakteri ya, bakteri. Jadi banyak sekali yang manfaat dari dari Cordyceps ini. Kemudian ada yang systemic effect-nya, yaitu dari komposisi tersebut banyak sekali dimanfaatkan untuk yang bermasalah dengan masalah kesehatan kardiovaskular atau jantung. Kemudian juga ada yang spermatogenesis atau yang berhubungan dengan seksualitas. Nah, ini banyak sekali dimanfaatkan tadi terkait dengan komposisi yang sangat kompleks, yang sangat lengkap, yang terkandung dari asam amino tadi. Ya, Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, secara umum manfaat Cordyceps itu, secara umum pastinya Bapak dan Ibu sudah tahu ya, itu ada antimikroba. Antimikroba itu bisa yang disebabkan oleh jamur, kemudian oleh bakteri, oleh virus ya. Baik Bapak dan Ibu, kemudian juga selain dari antimikroba juga sebagai antioksidan. Tentunya antioksidan ini sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh. Kita sudah sering bahas nih tentang antioksidan yang dimana sangat bermanfaat untuk meregenerasi sel di dalam tubuh kita. Dimana setiap hari itu banyak sekali sel yang rusak di dalam tubuh kita ya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi secara umum selain dari antioksidan, juga Cordyceps bermanfaat sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi itu apa? Biasanya berhubungan dengan sendi atau nyeri ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terasa nyeri seperti sakit kepala, biasanya di pengobatan Chinese medicine biasanya direkomendasikan salah satunya herbalnya itu Cordyceps. Ya, atau sesuatu yang menimbulkan efek nyeri di bagian tubuh tertentu. Nah, kemudian juga ada antitumor ya. Antitumor juga yang tadi saya bilang berkaitan dengan sel yang berkembang sehingga menimbulkan sesuatu yang berbahaya dalam tubuh kita. Kemudian juga antidiabetik, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya kalau diabetes itu ada tipe 1 dan 2, dan itu kerusakan antara organ pankreas yang tidak bisa memproduksi insulin secara tepat. Kemudian juga dimanfaatkan sebagai reproduksi function atau fungsi di hal yang sifatnya seksual ya. Di sini pastinya tadi berhubungan dengan kadar sperma dan hal-hal yang terkait dengan seksualitas tersebut. Nah, itu adalah beberapa manfaat secara umum dari Cordyceps ini. Kemudian secara tradisional, ini adalah salah satu penelitian yang saya ambil dari beberapa jurnal di websitenya NCBI, yaitu salah satu situs yang memang memberikan informasi dari jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan bahan-bahan atau herbal tertentu ya, di mana sangat memberikan efek yang bagus terhadap anti-aging atau awet muda ya, panjang umur ya. Jadi Cordyceps ini banyak dikonsumsi oleh negara-negara lain. Memang salah satu khas manfaatnya adalah untuk meningkatkan elastisitas kulit, kemudian untuk menjaga supaya tetap awet muda dan panjang umur ya. Pasti saya juga mau kalau seperti itu. Kemudian juga erectile dysfunction yang seperti saya tadi bilang bahwa kekuatannya itu di sini ratingnya ada 4. Manfaat salah satunya itu untuk Cordyceps dimanfaatkan sebagai ejakulasi dini, kemudian tadi ada bermasalah dengan seksualitasnya, kemudian bermasalah dengan kadar spermanya, ini banyak sekali direkomendasikan ya. Kemudian masih banyak lagi penyakit tertentu yang disupport oleh manfaat dari Cordyceps ini. Bapak dan Ibu nanti bisa lihat di slide-nya, di tabelnya, itu ada +4, ada +2, ada +1. Kalau +4-nya banyak berarti manfaatnya banyak ya
rasakan dari cordyceps tersebut. Nah, di slide berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana cara minumnya, dosisnya. Nah, cordyceps ini tentunya Bapak dan Ibu harus tanyakan dulu bagaimana takarannya ya. Takaran ini berhubungan dengan dosis atau bagaimana cara konsumsinya per hari. Nah, kita sering bahas terkait dengan dosis atau dengan takaran. Nah, kalau berhubungan dengan takaran atau dosis, pastinya ini berhubungan juga dengan namanya itu terapi terhadap tubuh kita. Nah, jangan disamakan antara anak yang berusia misalkan 12 tahun dengan umur dewasa dan umur lansia. Pastinya konsumsi dosis tersebut pasti berbeda ya, pastinya. Di sini ada rekomendasi namun tidak mengikat terhadap keadaan dan situasi tertentu. Nah, cordyceps boleh dikonsumsi untuk perharinya 1000 mg sampai 3000 mg. Kalau nanti sediaannya dalam bentuknya kapsul ataupun cairan, itu tinggal dibagi saja dengan sediaan yang ada. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi atau referensi terkait dengan penggunaan cordyceps. Kemudian ada juga yang di slide berikutnya akan kita lihat, kalau di negara-negara lain itu cordyceps dijadikan memang sebagai makanan keseharian yang dicampurkan dengan beberapa makanan ya, misalkan dicampur dengan sop ayam, sop daging dan sejenisnya. Karena tadi selain dari banyak manfaatnya buat tubuh kayak akan asam amino dan juga sangat bagus untuk mengenergize tenaga ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang tahu bahwa pada tahun 93 pernah ada sejarah yaitu seorang atlet perempuan yang menang pada saat Olimpiade, di mana dia ternyata kesehariannya mengkonsumsi cordyceps karena dapat meningkatkan energinya atau tenaganya ya pada saat itu. Jadi dia pernah memberikan review pada saat itu bahwa cordyceps dikonsumsi oleh dia setiap hari karena memberikan stimulus atau memperbaiki metabolisme tubuhnya sehingga meningkatkan energinya atau tenaganya. Kemudian juga tersedia dalam bentuk minuman teh. Biasanya ada juga yang dicampur dalam teh cordyceps ini ya. Dan juga ada juga kalau misalkan produknya dalam bentuk serbuk ekstrak. Nah, ada yang serbuk biasa, ada yang ekstrak. Kita sudah bahas sebelumnya, apa perbedaan ekstrak dengan serbuk? Pastinya lebih bagus ekstrak ya. Mulai dari prosesnya juga berbeda, kemudian khasiatnya juga berbeda. Harganya pun berbeda, pasti lebih mahal yang ekstrak. Kemudian ada juga yang dibuatnya itu cordyceps dalam bentuk sediaan kapsul. Nah, ini juga ada ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu ya manfaat cordyceps itu ternyata bukan baru saat ini dipergunakan, tapi sudah ribuan tahun dan masih dan banyak negara-negara lain yang memang menggunakan cordyceps ini sebagai makanan keseharian ya Bapak dan Ibu. Nah, di slide berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana interaksi cordyceps dengan herbal atau obat lain. Nah, interaksi itu Bapak dan Ibu sudah tahu ya bahwa kalau misalkan berbicara interaksi itu ini ada kaitannya bagaimana kalau sediaan cordyceps digabung dengan herbal lain atau obat lain. Ini adalah salah satu trik mencegah efek samping dari suatu sediaan herbal ataupun obat. Jadi kalau misalkan minum cordyceps boleh nggak dicampur dengan vitamin A, boleh nggak diminum dengan vitamin-vitamin yang lainnya. Boleh saja, namun harus tahu triknya. Triknya itu ada mulai dari jeda waktunya, ada juga yang memang sama sekali tidak boleh diberikan bersamaan dengan produk atau herbal lain atau obat lain ya. Ini juga ada. Namun referensi dari cordyceps ini kategorinya itu bukan yang kategori interaksi dengan bahan lain itu bukan kategori tinggi atau berat, tapi sedang. Sedang itu apa? Jadi sedang itu maksudnya di sini ada moderat atau sedang, di mana pemberian cordyceps dengan bahan-bahan herbal lain itu harus ada jeda waktu, apalagi dengan jenis obat lain, misalkan prednison atau sejenis obat yang memang mensupport untuk imunitas. Jadi itu harus dibedakan ya Bapak dan Ibu. Mulai dari waktunya minimal 1-2 jam untuk penggunaannya supaya zat aktif yang terdapat pada cordyceps itu bisa terserap maksimal ke dalam tubuh pastinya ya. Berikutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari webinar hari ini saya menyimpulkan ada beberapa poin. Yang pertama itu cordyceps merupakan suatu jamur parasit yang kita sering sebut dengan cordyceps yang telah digunakan di China ya selama ribuan tahun. Nah, pastinya sampai saat ini masih ada sediaan cordyceps tersebut di pasaran dan di Indonesia pun sudah ada ya. Kemudian cordyceps juga tadi yang saya informasikan sharing bahwa pernah dijadikan suplemen oleh para atlet pada tahun 93 nih yang bermanfaat untuk meningkatkan energinya ya, energinya pada saat itu sehingga memang dirasakan manfaatnya. Kemudian yang ketiga kandungannya mulai tadi asam amino, polisakarida, kemudian ada juga adenosin dan sejenisnya
selain dari secara farmakologi atau ilmiah, secara umum juga memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Tadi sudah kita sebutkan ya, mulai dari misalkan tadi untuk kesehatan kulit, kemudian membunuh sel kanker yang jahat, mencegah perkembangan tumor dan lain-lain ya. Itu masih banyak. Yang paling utama adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, yang terakhir adalah efek samping dari cordyceps ini sangat jarang terjadi, walaupun biasanya yang terjadi kalau respon tubuh seseorang yang berbeda biasanya itu pusing ataupun diare. Namun itu bisa dihindari. Bagaimana cara mengkonsumsi baik dan benarnya. Nah, Bapak dan Ibu, itulah merupakan salah satu sharing saya terkait dengan cordyceps saat ini. Nah, sekarang saya akan langsung buka sesi tanya jawab. Apa bedanya cordyceps punya Tiens dengan sekarang yang dilakukan penelitian oleh Kalbe yang sekarang diberikan ke pasien-pasien COVID-19 di Wisma Atlet. Baik, saya langsung jawab saja Pak Denny. Bagus sekali pertanyaannya. Ya. Ini terkait dengan jenis apa yang perbedaan apa yang dilakukan antara penelitian oleh instansi tersebut dengan produk Tiens. Pastinya ini tidak bisa langsung didetailkan. Mereka itu mau mencari zat aktif mana yang memang bermanfaat untuk membunuh virus COVID-19, Bapak. Jadi kalau dibandingkan dengan produk kita, kalau kita kan memang sediaan sudah ekstrak, sudah jadi untuk keseluruhan. Namun mungkin para peneliti yang sekarang lagi meneliti tentang cordyceps akan lebih detail lagi zat aktif mana yang akan dimunculkan atau diberikan untuk menangani COVID-19 tersebut. Yang tadi saya infokan bahwa penelitian secara ilmiah sesuai dengan perkembangan teknologi itu pasti update, Bapak. Saya pun pasti menunggu apa yang akan diteliti oleh para peneliti selanjutnya terkait dengan COVID-19 tersebut. Gitu. Sudah cukup jelas, Bapak? Udah, yang kedua, Pak. Satu lagi, ya, Pak. Silakan, Bapak. Iya, silakan, Pak. Kan karena sekarang kan situasi di Indonesia ini terus berkembang ini virus corona ini. Dan obat kita, Cordyceps Mooncott dari Tianxi, itu sangat bagus. Lalu, kalau kita melakukan promosi, baik secara media sosial maupun secara langsung kepada pasien-pasien kita maupun member-member yang baru, maka kita perlu data-data klinis, data-data empiris, supaya itu pegangan kita untuk mempromosikan, untuk menyampaikan keunggulan daripada Cordyceps punya Mooncott, Pak, punya kita. Terima kasih, Pak Walid. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang sangat bagus yang kedua, yaitu terkait dengan support jurnal atau data klinis. Ya, saya kembalikan lagi ke masalah klaim kita. Klaim kita mulai, ada yang informasikan. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak? Terdengar, jelas. Oke. Soalnya tadi ada yang informasi chat, ininya diminta untuk didekatkan. Baik. Jadi kalau misalkan terkait dengan jurnal support, itu pastinya karena kita adalah bentuknya food supplement, makanan kesehatan. Jadi di sini bukan kategori obat ya, Bapak ya. Jadi kita menyesuaikan dengan regulasi lagi. Namun kalau misalkan Bapak mau mengedukasi customer-nya, konsumennya atau kliennya terkait dengan benefit dari Mooncott kita ini dari Tiens, Bapak nanti cukup memberikan edukasi yang slide ini. Nanti saya akan bagikan ke grup ya, ke semua distributor Tiens. Dan ini bisa dijelaskan apa manfaatnya. Ini sudah sangat cukup sekali mendukung terkait dengan komposisi atau benefit dari cordyceps tersebut. Yang pastinya kalau produk yang kita punya adalah Mooncott, seperti itu Bapak. Terima kasih Pak Walid dari Pematang Siantar. Sama-sama Bapak. Sehat selalu Pak. Oke. Silakan Pak Denny. Terima kasih Bapak Pintalio. Selanjutnya Ibu Josephine nih, Pak Walid. Silakan. Halo, selamat sore. Halo, sore, Ibu Josephine. Kita lanjut yang lain dulu ya, Pak Walid ya. Silakan Pak Denny, silakan. Bapak Muhammad Masruri, selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak. Sore Bapak, silakan Pak. Sementara masih belum ada pertanyaan Pak. Oh belum. Masih belum ada ganjalan. Oh oke. Kita lanjut ya Pak Walid ya. Silakan.
Ibu Nur Laila. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore, Pak. Silakan, Halo. Ibu. Iya, sore, Ya, Bu. ya ini saya mau tanya, Pak Walid. Silakan Ibu. Eh, saya kan ini punya keponakan yang barusan kemarin itu jam 3 pagi kan habis kejang-kejang, Pak ya. Usianya itu 7 bulan. Kebetulan ini kan rumahnya jauh dari saya. Sekarang itu masa isolasi, Pak. Darahnya itu kemarin pagi habis dicek itu dinyatakan katanya positif, kata ibunya. Positif yang virus yang sekarang itu loh, Pak. Ya, itu Ya, usianya corona ya. masih apa ini namanya menyusu sama ibunya. Nah, kalau usia 7 bulan gitu itu gimana ya, Pak ya? Terus ini kan saya juga masih menunggu hasilnya keponakan saya itu tes dahaknya kan belum di ini, Pak. Belum di apa ini dicek juga. Cuman itu dari darah. Kalau dari darahnya itu katanya ibunya itu dinyatakan positif, tapi masih masih ngambang gitu loh, Pak. Belum dicek dahaknya aja gitu. Oke, baik. Kalau Yang Ibu usia tanya, bagaimana ya, Pak ya? Apa dikasih apa terus apa dikasih Cordyceps atau ibunya yang minum atau gimana? Soalnya dia sendiri nggak minum susu formula, nggak. baik. Saya langsung Ya. jawab saja Ibu. Kalau Ya, misalkan makasih. apakah suara saya terdengar jelas di Ibu? Sudah dengar. Jelas, Pak Jelas, Walid. Ya. Nah, saya langsung jawab terkait dengan pertanyaannya. Kalau saran dari saya, ikuti SOP yang ada di Dinas Kesehatan setempat. Jadi kalau sudah dinyatakan positif, Dinas Kesehatan itu tim medis sudah mempunyai SOP-nya, Ibu. Apalagi ini umurnya 7 bulan. Nah, 7 bulan sangat tidak direkomendasikan sekali untuk pemberian Cordyceps ini. Karena memang untuk organnya sendiri pun belum stabil. Jadi cukup asupan dari ASI ibunya. Dan saya sarankan memang harus mengikuti SOP yang diberikan oleh Dinas Kesehatan setempat. Pastinya tim medis sudah mempunyai SOP yang jelas kalau sudah dinyatakan positif. Kecuali kalau misalkan dewasa. Kalau dewasa dinyatakan positif dan mau mengkonsumsi Cordyceps sebagai salah satu bahan herbal yang memang membantu menjaga kesehatannya itu tidak masalah. Tapi kalau masih 7 bulan saya tidak merekomendasikan itu. Seperti itu. Terus dikasih apa ya, Pak, kira-kira, Pak ya? Saran saya karena sudah positif dan dia masih bayi, tetap ikuti apa SOP dari Dinas Kesehatan untuk bayinya. Kecuali ibunya kalaupun mau diberikan rekomendasi dari Cordyceps-nya itu cukup sehari 2 kali saja. Karena maksimal untuk konsumsi Cordyceps itu kan 6 kapsul per hari. Jadi ibu boleh beri, ya maksimal, tapi itu dengan kondisi tertentu ya. Kalau ibunya cukup untuk mempertahankan daya tahan tubuhnya, cukup sehari 2 kapsul saja ibu. Sesudah makan dan kalau bisa dengan air hangat supaya cepat terurai untuk prosesnya di dalam tubuhnya atau metabolisme. Seperti itu. Tapi nggak pakai ini, Pak, kalsium sama zinc itu nggak pakai? Nggak. Nah, kalau berbicara dengan kombinasi, itu pun boleh kalau mau dikombinasi. Cuma untuk saat ini, kalau misalkan ibunya memang belum terkena positif COVID-19-nya, dan untuk menjaga kesehatan tubuhnya, kalaupun mau dikombinasi, cukup dengan spirulina dan karena dia lagi menyusui, spirulina dengan Vitaline. Ya, boleh spirulinanya di 3x2, kemudian Vitaline-nya 2x2. Itu sudah cukup, Ibu. Oh, gitu. Oh ya, tadi satu lagi, Pak. Di ini silakan. saya tadi ditelepon sama ibunya, ada di ronsen itu paru-parunya itu ada bintik-bintik kayak bintik-bintiknya gitu, Pak, di paru-parunya anaknya itu tadi gitu. Nah, tadi kan sudah dinyatakan positif ya untuk COVID-19-nya, dan itu sudah dilakukan pemeriksaan medis berupa ronsen. Iya. Yang membaca ronsen itu, yang mempunyai wewenang adalah yang menyimpulkan hasil ronsen adalah dokter yang memeriksa pasiennya secara langsung. Maka dari itu, nanti kesimpulannya apa, bintik-bintik itu apa, kemudian diagnosanya apa adalah dokter yang menentukan ibu. Ya. Jadi baiknya dikembalikan lagi ke dokter yang menangani pasien tersebut. Ya. Oh gitu. Berarti kalau saya lewat ibunya aja nggak apa-apa ya, maksudnya diminumkan lewat ibunya gitu. Dengan tujuan menjaga kesehatan ibunya ya. Dengan tujuannya gitu. ke sana. Ya. Oh iya. Oke, siap-siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih selalu. Bu Nur. Selanjutnya ada Bapak Mujiono nih. Silakan Pak Mujiono. Sore Pak Mujiono. Halo Pak. Halo.
Iya, sore Pak Mujiono, silakan. Ya, selamat Pak. Halo, sore Bapak. Ya, selamat sore. Terkait dengan Cordyceps ya, kan yang punya di Muncot itu bisa untuk terkaitan otot ya. Ya kan ininya konsumen saya yang mengeluh dengan kondisi kaki, punggung dan sebagainya. Kalau terkait dengan masalah otot, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan ini Cordyceps dari Muncot ini apa memang direkomendasikan untuk sejenis urusan dengan otot, Pak? Mohon jelasnya. Baik, saya langsung jawab saja. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Kalau dikaitkan Cordyceps untuk memperbaiki atau membantu kesehatan atau permasalahan dengan otot, itu boleh saja. Namun baiknya saran saya dikombinasi dengan produk lainnya. Kalau tujuan ke ototnya meningkatkan massa otot, pastinya ini direkomendasikan dengan konsumsi spirulina ya dan zinc ya. Tapi kalau misalkan permasalahan dengan otot seperti misalkan nyeri sendi, kemudian pegel, nyeri di bagian tadi pundak, pastinya Bapak boleh kombinasi dengan kalsium dan glukosaminnya. Nanti dengan jarak 1 sampai 2 jam antara Muncot dengan kalsium dan glukosamin. Itu Bapak. Jadi peglucosamin juga. Bagaimana Bapak? Halo. Ya, halo. Oh, jadi dikombinasikan dengan glukosamin dan Kalsium. apa itu? Ya, kalsium Ya. juga ya. Ya, saya iya. rekomendasinya seperti itu. Kalau memang bermasalah dengan ototnya. Baik, Pak. Terima kasih penjelasan, Pak. Sama-sama Oke, Bapak, sehat terima selalu. kasih Pak Mujiono. Berikutnya Bapak Eko Warsa ya. Ya, Pak. Oke, selamat sore Pak Eko. Sore, Pak. Halo Pak Eko. Halo, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Pak Eko. Jadi gini, Pak. Waktu dulu kan ada saudara ya. Jadi saudara itu bilangnya orang tuanya itu punya apa gitu. Itu kan pembekas gitu, Pak. Saya mohon maaf tidak terdengar jelas Pak Denny suara Pak Eko. Ya, halo Pak Eko, bisa diulang pertanyaannya? Oh, iya Pak, boleh Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi gini Pak, dulu ada saudara ya yang kena asma gitu, bilangnya asma, tapi setelah diberikan produk yaitu Muncot sama Renup ya, katanya itu pembekakan jantung gitu Pak. Nah setelah dikonsumsi itu ngepeknya kok ke apa ya, susah kencing terus si kaki jadi bengkak, itu kenapa ya kira-kira Pak? Ya, terkait dengan kenapanya, tadi kalau Bapak sudah informasikan terkait dengan penyakitnya sudah jelas tadi awalnya kan asma, ternyata diagnosanya itu tadi ada terkait dengan penyakit jantung ya. Iya Penyakit Pak. jantung. Ya, pastinya itu nanti yang akan memberikan penyebab kenapanya itu ada kaitannya dengan penyakit jantungnya tadi sehingga ada bengkak atau udem kita sebutnya, edema. Nah, kemudian pemberian Muncot itu sebetulnya tidak salah karena dari awal memang untuk membantu gejala asmanya tadi. Tapi informasi yang Bapak dapatkan tadi kan untuk penyakit jantungnya itu baru diinformasikan kan. Jadi Iya. efek bengkaknya itu bukan dari Muncotnya, tapi dari keadaan penyakit pasien klien tersebut ya. Seperti itu Bapak. Ya. Sudah jelas? Ya Baik. Pak. Ya terima kasih. Itu aja mungkin. Jelas Pak. Makasih banyak Pak. Sama-sama Pak, sehat selalu. Sama-sama. Selanjutnya Pak Reza. Halo. Halo, Halo, Pak. sore. Ya, Sore, Kak. sore Pak Reza. Silakan Pak. Saya ingin bertanya, Kak, untuk masalah keluhan diabetes tipe 1. Saya kan Muncot ini bisa memperbaiki 5 organ penting dalam tubuh, salah satunya yaitu pankreas, Pak. Jadi, zat aktif apa yang terdapat dalam Cordyceps di Muncot itu yang
untuk berfungsi memperbaiki pankreasnya itu, Pak? Salah satunya adenosin. Adenosin trifosfat ATP yang nanti memperbaikinya. Yang tadi dijelaskan salah satu komposisinya ada adenosin dan dibantu dengan asam amino yang tadi kurang lebih 57, sekian %. Itu apakah sudah ada penelitian mengenai Cordyceps untuk memperbaiki pankreasnya itu, Pak? Kalau untuk penelitian banyak sekali penelitian, tapi itu kan bukan menjadi suatu acuan yang memang 100% langsung mengobati karena banyak beberapa komposisi yang saling support untuk membantu atau memperbaiki keadaan penyakit tertentu, Bapak. Tapi kalau penelitian yang diambil dari misalkan komposisinya apa, karena terkait dengan pertanyaan tadi Bapak, saya langsung infokan salah satunya itu dari adenosinnya, kemudian dibantu dengan asam aminonya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Bapak, terima sehat kasih selalu. sama-sama, Pak. Selanjutnya Bapak Putra Tamrin. Selamat sore Pak Putra. Ya, sore. Ya, silakan Pak. Ya, saya mau nanya Pak Walid, dosis aman Silakan, buat penderita MA kalau minum mungkor berapa ya Pak? Kan yang saya tahu mungkor itu mengandung ya agak bersifat asam gitu. Jadi amannya untuk penderita MA konsumsi mungkor dosisnya berapa? Oke, terima kasih. Baik, saya langsung jawab. Dosis aman. Kalau saya bilang dosis aman atau tidak, itu tidak ada satupun yang bisa menjamin dosisnya itu aman. Ya, karena kembali lagi ke respon tubuh setiap orang berbeda. Namun, saya berikan dosis untuk pencegahan atau dosis lazim, saya sebutnya, atau pencegahan. Umurnya berapa, Bapak? Boleh diinformasikan? Halo? Halo, Bapak? Ya, kalau misalkan umurnya dewasa, kalau misalkan punya kendala penyakit MA, ini kan hanya menjadi perhatian atau peringatan saja di dalam kemasan bahwa tidak boleh diberikan kepada konsumen atau yang menderita atau mempunyai riwayat iritasi pencernaan atau gangguan pencernaan. Jadi tipsnya adalah 2x1 itu sudah cukup, pagi 1, malam 1. Aturan minumnya sesudah makan, minimal 15 menit setelah diisi ya atau setelah makan. Itu boleh diberikan untuk mencegah terjadinya asam lambungnya naik gitu. Minimal 2x1 sudah cukup, Bapak. Iya, makasih Pak Walid. Oke. Sama-sama Bapak, sehat selalu. Selanjutnya Ibu Destika Rizky nih, Pak Walid. Sebentar. Silakan, halo Ibu Destika Rizky dari Papua kalau tidak salah ini ya. Iya. Baik Pak, izin bertanya Pak ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Baik, tadi untuk pertanyaan yang pertama tadi udah ditanya sama Bapak yang sebelumnya, saya lanjut ke pertanyaan saya yang kedua Pak. Jika dikonsumsi dosis yang dikonsumsi itu melebihi dari dosis yang diberikan, apakah manfaatnya itu akan dibuang secara otomatis oleh tubuh atau tubuh tetap menyerapnya seperti sesuai dengan kebutuhan gitu Pak? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus hubungannya dengan toksisitas obat ya, atau herbal atau suplemen makanan atau zat aktif yang diserap oleh tubuh. Nah, jadi kalau misalkan hubungannya sudah melebihi dosis yang diberikan, nanti jatuhnya bukan mengobati, malah memberikan toksik atau racun terhadap tubuh atau organ tertentu. Harusnya organ tertentu itu misalkan contohnya jantung misalnya menyerap sekian persen dari yang harusnya kita konsumsi. Nah, sedangkan perharinya misalnya 10%, nah kita berikan 20%, sisanya kemana? Sisanya adalah merusak organ tersebut sehingga timbul penyakit baru. Bukannya memberikan efek sehat, malah memberikan efek racun atau penyakit baru. Itulah yang disebut dengan toxic dosis ya, dosis yang melebihi ya. Seperti itu Mbak Rizky. Tidak dibuang, tapi Baik, menimbulkan Pak, efek yang baik. Oke, baik Pak. Saya tambahin lagi boleh Pak pertanyaannya? Boleh, silakan. Terkait dari jawaban Pak Walid, ya terkait dari jawaban Pak Walid barusan, ini kan suplemen Pak. Apakah suplemen juga bisa memberikan efek toksin kepada tubuh gitu? Atau hanya obat saja gitu? Pastinya, Gitu aja, Pak. walaupun suplemen, dia mempunyai takaran maksimum tertentu. Karena di dalam suplemen tersebut ada namanya itu bahan bioaktifnya atau zat aktifnya, ataupun bahan kimia yang terkandung di dalam suplemen tersebut. Kan nggak mungkin kita konsumsi setiap hari misalkan 10 atau 100 kapsul dan tidak menimbulkan efek. Pastinya ada efeknya nantinya dibanding dengan dosis yang teratur. Itu pasti, itu semua berlaku mau dari obat, mau dari suplemen, mau dari apapun itu. Kalau berkaitan dengan dosis itu ada aturan mainnya sehingga menimbulkan efek di dalam tubuh. Ya, bagaimana Bu Rizky?
Ya, kita lanjut ke penanya berikutnya. Mungkin terputus tadi. Iya, kita lanjut ke Ibu Susilowati Rahayu ya. Silakan Ibu Silakan, Susilowati. Ya, terima kasih. Saya Ibu Susi dari Bojonegoro. Tadi Halo, sudah Ibu. ditanyakan. Halo? Ya. Halo? Ya, Halo? halo. Ya, silakan Ya. Ibu. Ya, saya Bu Susi dari Bojonegoro. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Tamrin tentang MAH. Ini terkait pasien itu, dia punya MAH, kemudian ada diabetes. Nah, yang harus saya lakukan itu menyembuhkan diabetesnya dulu atau MAH-nya dulu. Jadi yang mana? Karena memang citin saya berikan, kemudian karena ada MAH, munkotnya itu saya berikan kapan, setelah sembuh MAH-nya dulu atau bagaimana? Demikian. Terima kasih Pak Walid. Ya, saya langsung jawab saja. Ibu berikan diakon tidak untuk penderita diabetesnya? Iya, berikan diakon. Berapa kali sehari? 1 kali 2. 1 kali Maksudnya 2. bukan 2 kali, 1 kali minum 1 kapsul. Berarti kebalik 2 kali 1 ya, bukan 1 kali 2. Oh iya. Ya. Tadi 2 kan kali. informasinya hanya diberikan citin. Kalaupun misalkan kalau diabetes itu kan biasanya sudah ada terapi dari dokter, minimal dia minum misalkan metformin ya setiap hari. Kalau nggak sehari sekali, biasanya 2 atau 3 kali sehari, atau jenis obat lainnya seperti glibenclamid, dan itu harus tetap diminum karena untuk menjaga kestabilan pankreasnya untuk memproduksi insulin. Kalaupun dibantu dengan produk kita, nah dengan produk kita itu kan ada tadi salah satunya diakon yang membantu untuk menjaga kesehatan diabetesnya tentunya ya. Nah itu tadi 2 kali sehari itu sudah bagus untuk diakonnya. Citosan juga boleh diberikan, nanti itu memberikan efek atau membantu untuk pengeringan kalau ada lukanya. Kemudian munkotnya, jika memang untuk diberikan karena dia punya penyakit lambungnya, rekomendasi saya itu kalau memang untuk membantu kesehatan lambungnya, kenapa tidak diberikan spirulina saja dibanding dengan munkot. Kalaupun misalkan mau, kalaupun mau diberikan munkot, itu boleh berbarengan dengan produk lainnya, dalam artian bersamaan, tapi jeda waktunya 1 jam sampai 2 jam. Dia sendiri minumnya. Tidak boleh berbarengan dengan munkot, dengan citosan, ataupun dengan tadi diakon. Diakon, ya, spirulina. Ya. Oke. Boleh Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Bapak Virus ya, atau Ibu ini? Bapak ya? Sore. Halo, selamat sore. Sore, Pak. Ya, silakan Pak Virus. Aku nggak kok mau jadi. Halo Pak Virus. Bentar. Bisa. Halo. Ini persis tadi ada pertanyaan yang sama sih masalah MAH ya. Tapi ini permasalahannya pada saat pasien tuh mengalami permasalahan ginjal, saya kasih munkot kan, kasih munkot. Tapi ternyata si pasien tuh ada permasalahan yang cukup serius di MAH-nya. Dan akhirnya efeknya pada saat setelah pakai munkot, ternyata si pasien tidak bisa buang angin. Jadi apakah itu efek dari setelah minum munkot atau tidak? Itu yang pertama, Pak. Jadi efeknya munkot ke MAH ya. Yang pertama. Yang kedua, permasalahan untuk anak-anak. Jadi masalah anak-anak ini barusan tadi pagi ya. Tadi pagi ada orang tua memang sudah selesai permasalahan MAH-nya, asmanya. Ternyata si anak juga sering mengalami asma juga. Dan memang sudah sering dikasih zinc sama kalsium, tapi memang enak tapi nggak maksimal, kadang-kadang masih kumat asmanya. Sama si bapak itu dikasih munkot si anak ini, usianya 9 tahun. Apakah efeknya untuk anak tersebut jika mengkonsumsi munkot? Terima kasih, Pak. Saya langsung jawab saja tadi, kalau misalkan efeknya kembung atau sampai nggak bisa, kentut gitu ya, buang gas, itu kembali lagi apakah misalkan pada saat konsumsinya itu sudah benar atau enggak ya, dalam keadaan perut kosong atau enggak, dan juga Bapak harus tahu keadaan
pola makan sehatnya seperti apa. Jadi tidak bisa langsung disalahkan ke produknya. Nah, kalau produknya kalau minumnya benar dan dosisnya juga dosis yang tepat, dalam artian tidak melebihi dosis, itu memberikan efek yang baik buat tubuhnya, terutama tadi buat kesehatan, membantu asmanya dan lambungnya. Jadi mohon ditanyakan kembali, mulai dari keadaan faktor lainnya, tidak hanya dari produknya. Kemudian untuk anak 9 tahun, kalau misalkan diberikan Mooncott ya Pak ya, untuk asmanya ya Bapak ya. Ya, itu boleh saja diberikan dan boleh sehari cukup satu saja, dan Bapak boleh campurkan dengan makanan seperti yang tadi direkomendasikan, boleh dicampur dengan sup atau dibikin dengan campuran makanan lainnya sehingga anak juga mau makan gitu kan, mau termakan produk suplemen. Mau tanya yang Bagus buat pertanyaan kesehatan. pertama tadi, Pak. Yang untuk pertanyaan pertama tadi, kebetulan si pasien tadi itu bermasalah di mah yang cukup akut. Iya. Beliau juga Saran saya itu efeknya atau memang nggak ada efeknya jika itu dikonsumsi untuk orang yang bermasalah mah akut. Pilihan pertama pada saat mempunyai gejala atau penyakit mah tersebut, baiknya Bapak rekomendasikan saya biasanya spirulina dan Ritalin dulu sebelum ke Mooncott. Mooncott itu kan sudah ada perhatian atau peringatan, baiknya dihindari untuk yang mempunyai gejala iritasi pencernaan. Namun memang masih boleh diberikan, cuma dengan catatan kalau memang tadi spirulina sudah nggak bisa, kemudian Ritalin sudah nggak bisa, nah itu boleh diberikan Mooncott, tapi dengan catatan sesudah makan supaya tidak terjadi iritasi pada lambungnya, dan berikan dosis yang rendah, jangan dosis yang tinggi seperti itu Bapak. Dan kalau bisa ditambahkan informasinya juga, diberikan minum madu setiap hari minimal 1 atau 2 sendok makan. Itu membantu juga untuk kesehatan tubuhnya dan lambungnya juga. Ya Pak, kebetulan si pasien saya nggak mengetahui sebelumnya kalau ada masalah mah. Jadi pas itu memang fokusnya ke ginjal. Ya, makasih Pak infonya Pak. Sama-sama Bapak, sehat selalu. Oke, makasih Pak Fairuz. Selanjutnya Ibu Mei Chan ya. Halo sore, Ibu Mei Chan. Ya, sore. Silakan Ibu. Selamat sore Pak Walid. Sore Ibu, Ibu Iya. Mecan, apa kabar? Makasih kesempatan. Nabire aman. Nabire aman ya. Oh, dari Nabire ini. Silakan Bu Mei Iya. Chan. Iya. Ini Pak, saya lagi penanganan pasien. Terus ada kecelakaan. Sudah di Pak, ada pembengkakan gitu. Ada pembengkakan di atas jidatnya itu. Terus sudah 2 minggu nggak turun-turun. Lalu saya rekomendasikan Mooncott. Nah, ini Mooncott ini gimana ya? Diminumnya itu beberapa ya untuk bisa sehari. Ini kan saya cuma kasih maksimal aja, maksudnya dari standar. Tapi saya memang belum kasih kondisinya nggak terlalu separah, cuman karena waktu kecelakaan itu jidatnya itu nggak pecah tapi bengkak sekali, nggak turun-turun bengkaknya gitu. Mungkin nggak kempes kali Bu, bukan nggak turun ya. Bisa turunkan bengkaknya Pak. Kasih Baik. dosis berapa Mooncott-nya? Baik, saya langsung jawab saja Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin di sini bukan turun bengkaknya ya, tapi lebih kempes gitu ya. Pastinya yang pertama itu dari sisi yang lainnya juga dibantu informasinya, mulai dari sering dikompres dengan air hangat, kemudian juga mulai dari pola makannya juga banyak sayur dan buah-buahan, itu sangat membantu untuk nanti memperbaiki bengkaknya. Nah, kalau untuk dibantu dengan produk kita atau produk dari Tiensya, kalau mau diberikan itu Ibu boleh berikan kombinasi, jadi nggak hanya satu. Kombinasinya apa? Ibu boleh berikan spirunya. Itu umurnya berapa Ibu tadi maaf? Oke, nah dewasa ya. Nah, Ibu boleh berikan spirulina 2x2, kemudian Vita lainnya 2x2, dan Mooncott-nya cukup 2x1 saja Ibu. Nanti Ibu boleh lihat perkembangannya. Oke, siap Pak. Makasih. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Selanjutnya Bapak Budi Widianto. Sebentar Pak Walid.
Halo, sore Pak Budi. Sore Pak Budi. Kita lanjut dulu ya Pak Walid ya. Silakan Pak Denny. Ibu Nenah. Selamat sore Ibu Nenah. Selamat sore Pak, kedengaran nggak? Oh, kedengaran jelas. Jelas sekali. Alhamdulillah. Maaf saya mau nanya nih. Ya, silakan Bu Nenah. Ini udah beberapa hari saya bangun tidur itu telapak kaki saat diinjak itu suka sakit. Kenapa ya? Apa bisa dengan Cordyceps? Telapak kaki ibu sendiri ya, bukan klien Iya, ya? bukan. Ya, ibu pernah cek asam urat? Udah waktu itu sama Pak Monja ada asam uratnya sedikit. Hasilnya berapa? Lupa tuh, udah lama dari pertama awal gabung itu diceknya. Kalau memang asam uratnya bagus, itu kan banyak sekali hal-hal yang menyebabkan tadi bagian telapak kakinya itu kebas atau Iya. nyeri ya pada saat bangun pagi. Nyeri sekali rasanya. Ya. Nah, itu boleh nanti Ibu cukupkan minum air putih yang cukup minimal sehari 8 gelas, itu dari air putihnya. Kemudian Iya. hindari makanan pengawet dan juga makanan yang mengandung pewarna, perasa ya, yang bukan alami. Iya. Kalaupun mau dibantu ditambah dengan produk dari Tiens, tidak hanya Iya. Mooncort saja, Mooncort-nya juga boleh dikonsumsi. Cukup Iya. 2 kali sehari untuk Ibu Nenah ya, Ibu Nenah. Kemudian Iya. Ibu kombinasi dengan kalsium dan glukosamin. Ibu ada alergi telur apa enggak? Atau alergi seafood? Alhamdulillah tidak punya alergi Pak. Kalau tidak ada alergi, boleh Ibu dikombinasi dengan kalsium dan glukosamin plus Mooncort 2 kali 1. Mooncort-nya nanti terpisah 1 jam setelah produk yang tadi. Diminumnya sebelum tidur apa bangun Sebelum tidur? Sebelum makan? Sebelum tidur. Ya. Oh iya iya. Kalau 2 kali sehari, kalau masih bulan Ramadan berarti pas setelah buka puasa dan setelah sahur itu masih boleh. Oh iya. Makasih jawabannya Pak Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke, selanjutnya Ibu Rizky Amalia. Sore Ibu Rizky. Iya Pak, sore Pak. Sore. Ya suara saya kedengaran nggak Pak? Jelas. Kedengaran Ibu, jelas. Silakan Bu Rizky. Nah, terima kasih. Nah, saya di sini pengen mau nanya Pak, untuk penderita stroke ringan dan batu ginjal itu apa bagus diberikan produk Mooncort atau ada rekomendasi produk lainnya? Tadi apa? Batuk ringan? Stroke ringan dan batu ginjal Pak. Oke. Ya, atau ada rekomendasi produk lain dari Tiens? Oke, saya langsung jawab saja. Yang pertama adalah Ibu harus tanyakan dulu kliennya ada tindakan medis atau tidak. Kalau ada tindakan medis itu misalkan apakah kontrol ke medisnya ke dokternya itu rutin atau tidak, tetap disarankan ya. Kemudian kalaupun ada obat dari dokternya tetap harus diminum, jangan sampai di stop dengan alasan diganti dengan produk atau suplemen kesehatan dari Tiens, itu tidak boleh sama sekali. Nah, kalaupun rekomendasi untuk produknya yang dapat membantu kesehatannya terkait dengan stroke dan batu ginjalnya, itu boleh diberikan Grab-nya 2 kali sehari, kemudian Vitaline 2 kali sehari, Vitaline 2 kali sehari, sama Mooncort-nya Ibu boleh berikan 2 kali sehari saja, itu sudah cukup. Sama Mooncort Pak ya? Ya, jadi ada 3 ya, tapi jangan dibarengin dengan obat medisnya. Kalau misalkan sedang mengkonsumsi obat medisnya ya. Oh, siap-siap Pak. Ya. Terima kasih Pak jawabannya. Sama-sama, sehat selalu Ibu. Ya, Pak. Wah, banyak ya Pak Walid yang bertanya ya. Selanjutnya Ibu Dewi Indahwati ya, Pak Walid. Silakan Ya, Bu Dewi. Sebelum saya menjawab, saya informasikan di Jakarta di sini hujan nih, hujan deras. Di tempat Bapak dan Ibu apakah hujan? Nanti boleh ditulis di kolom chatnya. Ya, silakan Bu Dewi. Halo, sore. Halo, sore Bu Dewi. Pak Walid mau tanya, anak saya itu kan sekarang umur 18 tahun. Dia itu sering kena jerawat mawar. Pertanyaannya, dia itu harus minum vitamin yang apa ya? Karena dia ada alergi itu Pak Walid. Alerginya alergi apa Ibu? Dulu pernah dicek itu alergi ikan laut. Oh, ikan laut. Telur gimana? Telur enggak kayaknya. Hasil dari tes dulu, telur enggak.
Enggak ya. Baik, kalau dia sering jerawatan, tadi ya usianya berapa saya lupa nanya tadi. 18. 18, satu ada hubungannya dengan masalah hormon. Itu masa pubertas ya kalau 18 tahun. Ya. Tapi kalau mau dibantu dengan produk dari kita, Ibu boleh berikan Mooncoat-nya 2x1, kemudian Vitalain 2x2, kemudian Spirulinanya 3x4. Sebetulnya kalau tidak ada alergi dengan protein ataupun dengan telur, boleh ditambah zinc selama 14 hari. Tapi kalau misalkan nanti pas saat diberikan zinc ternyata makin gatel, nah itu boleh di stop zincnya karena kan kemungkinan ada alergi juga terhadap komposisi dari zinc, kan ada telurnya tuh. Oh, perlu detox dulu enggak ya Pak? Kalaupun mau detox dulu cukup dari spirulinanya Ibu tadi 3x4 selama 14 hari. Tapi kok saya kemarin sudah tak kasih spirulina sama Vitalain, itu kok enggak ngefek ya Pak yo? Berapa hari Ibu? Sudah 2 minggu lebih kayaknya dia. 2 minggu lebih, dan Ibu juga harus lihat faktor pola makannya, istirahatnya. Jadi jangan difokuskan ke produk kita. Hal lainnya juga harus ditanyakan. Misalkan istirahatnya cukup nggak sehari minimal 8 jam. Dia aktivitasnya banyak nggak. Nah, jadi hormonnya itu kan stabilnya itu tidak hanya dari produk kita, tapi dibantu dengan pola sehatnya. Itu harus seimbang. Oke. Berarti Mooncoat, Vitalain sama spirulina tetap ya diminumkan ya Pak ya? Boleh Ibu, boleh. Oke. Ya udah. Makasih ya Pak infonya. Sama-sama, sehat selalu Ibu. Oke, Pak Walid, sebelum kita lanjut, ini ada dari Ibu Umi Salim di Kuwait karena beliau tidak bisa tanya jawab langsung, jadi lewat chat nih Pak. Maaf Pak, bisa bertanya. Ini aku lagi ngobatin kakak. Dia diabetes tapi kemarin masuk rumah sakit. Yang ingin aku tanyakan, apakah produk dari Tiens harus dihentikan dulu atau dilanjutkan? Terima kasih. Ya, saya langsung jawab saja terkait dengan penyakit diabetes ya tadi. Pada ini ya, diabetes. Iya, ya? betul Pak. Kalau misalkan Diabetes. mau dihentikan atau tidak, produk kita itu kan bukan mengkategorikan sebagai obat, tapi suplemen makanan kesehatan yang membantu atau mensupport untuk kesehatan Bapak dan Ibu dimanapun berada. Jadi kalau mau dihentikan pun itu tidak akan menjadikan masalah, dalam artian tidak akan mengganggu sesuatu yang sudah diberikan. Kalaupun mau dilanjutkan pun tidak masalah kalau selama ini memang memberikan manfaat kepada kesehatan tubuhnya. Misalkan selama diabetes diberikan kalsium dan Vitalain ataupun Diakon. Itu kalau mau dilanjutkan itu masih diperbolehkan karena kita ada suplemen makanan yang membantu untuk kesehatan tubuh. Jadi itu Pak Denny. Oke, semoga membantu ya Ibu Umi Salim di Kuwait. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Bapak Putu Sulidra ya. Ini dari Denpasar ya. Dari Bali ya. Silakan, halo. Bapak Putu. Halo, selamat sore. Sore Pak Putu. Bapak. Gini Pak, saya ada 3 pertanyaan tentang hal yang Bapak gini tadi kan. Yang pertama kan saya punya pasien itu dia nafsu untuk melakukan yang namanya seksual itu sudah nggak ada Pak. Nah, jadi untuk sarannya itu produknya apa aja, dan yang kedua saya punya paman, dia udah lebih dari sekitar 10 tahunan itu kalau misalnya kayak batuk itu keluar ingusnya itu keluar tapi yang putih Pak, kayak cairan. Dan yang ketiga saya punya pasien itu dia tumitnya sakit pas lagi jalan. Kira-kira apa sih yang menyebabkan seperti itu Pak, dan solusinya seperti apa? Cukup sekian dan terima kasih. Oke, saya langsung jawab saja. Yang pertama, saya masih belum paham terkait dengan keluhan seksualitas yang memang tadi katanya sudah biasa ya. Mungkin bisa diulang Bapak yang pertanyaan pertama? Yang pertama itu Pak gini, dia masih berumur sekitar 27 sampai 28 tahun lah Pak. Tapi dia nafsunya itu untuk berdiri itu nggak ada Pak. Itu. Oke, saya langsung jawab saja. Sebetulnya di usia itu usia yang sangat produktif sekali dan sensitif ya kalau berbicara tentang seksualitas karena umurnya masih sangat produktif sekali untuk memproduksi
hormon testosteron dan spermatilitasnya. Nah, kalau misalkan mau direkomendasikan terkait dengan produk kita, namun ini ada terapinya minimal 40 hari ya. 40 hari itu baru membantu memperbaiki seksualitasnya. Yaitu boleh diberikan untuk usia 28 tahun, Mooncott-nya 2x2 sesudah makan, kemudian Vitaline-nya 2x2, kemudian zinc 2x4, zincnya cukup 14 hari saja Bapak, kemudian spirulina 3x4. Nah, ini minimal 40 hari. Nanti ada perbaikan ke kliennya atau ke konsumennya, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, yaitu batuk dan keluar ingus warna cairan putih. Yang pertama adalah sarankan dulu pernah cek ke dokter atau tidak. Kalaupun misalkan tidak, baiknya sarankan dulu kalau memang ini sering, supaya didiagnosa oleh dokternya penyakitnya apa. Karena dokter yang berhak mendiagnosa penyakit tersebut. Takutnya ada infeksi yang sudah kronis ya, yang sudah parah, yang ditimbulkan oleh gejala batuk yang keluar cairan warna putih tadi. Namun kalaupun mau diberikan produk yang dari TNC-nya, itu Bapak boleh berikan zinc-nya 2x4 selama 14 hari. Kemudian Mooncott-nya 2x2 itu diberikan sampai keadaannya membaik, boleh Mooncott-nya. Bapak boleh tambahkan oleh Renews-nya 3x2 untuk memperbaiki daya tahan tubuhnya juga. Nah, pertanyaan ketiga itu terkait dengan tumit sering sakit ya Pak ya? Betul ya? Ya, kalau tumit sering sakit itu kan hubungannya dengan persendian ya. Intinya biasanya kekurangan akan vitamin B. Vitamin B itu biasanya dari sesuatu yang kacang-kacangan, kemudian protein juga ada. Nah, Bapak boleh berikan di sini untuk kalsium 2x1, glukosaminnya 3x1, dan Bapak boleh berikan juga tambahannya untuk spirulina 3x2. Untuk yang tadi tumitnya sering nyeri. Dan jangan lupa cukup air putih ya, minimal 8 gelas per hari. Bagaimana Bapak Putu? Apakah sudah jelas jawabannya? Tadi spirulinanya yang untuk tumitnya itu spirulinanya berapa kali Pak? 3 kali sehari, 2 kapsul saja Bapak. 3 kali sehari. Ya, diimbangi dengan jangan makan jero-jeroan, bau-bauan seperti jengkol, petai kayak gitu ya, dikurangi. Karena itu mengakibatkan juga untuk rasa nyerinya tadi ya. Karena Berarti ada purinnya. ini diterapkan selama 14 hari Pak ya? Kalau untuk ininya sebetulnya yang tumit sakit, ya kalaupun dia mau lanjut, nanti dosisnya yang dikurangi. Kalau sudah nggak nyeri, boleh dikonsumsi lagi, seperti itu. Ini kan sudah hampir lebih dari 12 hari Pak, dibilang belum ada perubahan begitu kan. Jadi apakah dosisnya sesuai yang saya berikan? Yang rekomendasi? Belum. Kalsiumnya itu 1x1 Pak. Oh iya, Bapak boleh berikan terhitung dari 1 hari lagi, berarti dosisnya mengikuti dosis yang tadi saya rekomendasikan. Dibantu juga dengan informasi sehatnya tadi ya, mulai dari makanan apa yang nggak boleh dimakan, kemudian bagaimana cara hidup sehatnya juga ya. Tadi yang untuk seksualnya ini Pak, zinc-nya berapa kali berapa sama spirulinanya Pak? Zinc-nya 2x4, spirunya 3x4 Bapak. Minimal 1 bulan untuk produk lainnya, untuk zinc-nya cukup 14 hari saja. Terima kasih Bapak atas informasinya. Sama-sama, saya selalu Bapak Putu. Oke, Pak Walid sebelum lanjut, saya mau nyapa dulu nih. Saya lihat ada Silakan, Bapak Ferry Fansuri di Padang Sidimpuan. Terus ada Pak Teddy Setiawan juga Pekanbaru hot katanya tuh. Tadi juga ada Bapak Hendra Saputra dan Pak Agus TL juga, Pak Iwan Ferianto. Halo Bapak. Terus kita lanjut ya, Pak Walid ya. Boleh, silakan. Ke Ibu Mutmainah. Selamat sore, Ibu. Iya, sore. Sore, Ibu. Ya, silakan, Ibu. Pertanyaan saya ini, Pak. Ini saya ada kasus. Nah, anak ini usianya kurang lebih 9 atau 10 tahun. Nah, dia didiagnosa dari dokter itu pembengkakan di jantung dengan bronkitis. Nah, kemudian gejala yang dialami sekarang itu kakinya sering bengkak. Nah, kemudian BAB-nya juga itu nggak lancar. Nah, apakah saya bisa merekomendasikan produk Mucor untuk si anak-anak ini? Umur berapa Ibu, maaf tadi? Umurnya 9 atau 10 tahun lah, Pak. Berat badannya kurang lebih 20 kilo. 20 kilo, oke. Sudah? Sudah. Udah, saya langsung jawab saja. Kalau misalkan sudah bengkak jantung, pastinya biasanya ada
atau bermasalah dengan jantung, biasanya ada pembengkakan juga ya. Nah, kemudian ada bronkitis juga yang berhubungan dengan paru-paru nantinya. Nah, ini kalaupun misalkan mau direkomendasikan produk Moonport, cukup 1 kali sehari saja. Dan itu untuk usia di 9 sampai 10 tahun dengan berat 20 kg. Cukup sehari 1 saja Ibu untuk anak tersebut, dan jangan lupa tetap harus pengobatan medis harus tetap dilanjutkan dengan catatan pemantauan dokternya tetap harus dilakukan, jangan sampai hanya direkomendasikan untuk konsumsi Moonport saja supaya nanti hasilnya maksimal juga. Apakah bisa dikombin dengan produk lain, Pak, untuk anak seusia itu dengan penyakit seperti itu? Kalaupun mau dikombinasi dengan Moonportnya tadi 1 kali 1, Ibu boleh berikan Renups, cukup 2 kali 1 Renupsnya. 2 kali 1. Kemudian Ibu boleh berikan Vitalain 1 kali 1. Sudah Ibu, 3 saja sudah cukup. Oh iya ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, sehat Sama-sama, selalu. Good Mood Maina. Selanjutnya Ibu Sarinah. Selamat sore Ibu. Iya. Sore. Halo Pak. Iya sore. Silakan Ibu. Sore. Saya mau tanya nih. Tadi kan dia ada 3 ya tadi. Dua yang 2 aja saya nggak tahu. Dari itu tadi kan apa tadi namanya? Itu apa dari serbuk sama ekstra tuh bedanya apa ya? Baik, saya langsung jelaskan saja ya. Nah, kalau sedianya Itu aja, Pak, ya. baik. Nah, saya langsung jawab ya. Kalau misalkan ekstrak itu memang jenisnya sama-sama serbuk, tapi kualitasnya lebih bagus daripada serbuk. Cara melihatnya itu serbuk atau ekstrak, tinggal dilihat saja di kemasan botolnya, apakah hanya mencantumkan cordyceps powder, berarti dia serbuk bukan ekstrak. Nah, kalau misalkan ada cordyceps ekstrak, nah itu berarti bentuknya ekstrak. Jadi kalau ekstrak itu biasanya kelipatannya itu berbanding 10:1. Jadi 10 serbuk, jadi 1 ekstrak. Jadi lebih bagus kualitasnya yang ekstrak seperti itu. Oh iya. Terima kasih Ya. Pak ya. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Kita buka 2 penanya terakhir Pak Denny. Iya, ini terakhir ada 1 sebentar. Ibu Widi. Halo sore Ibu Widi. Sore, Pak Walid. Ya, Makasih. silakan. Gini Pak, saya mau nanya, ada kebetulan konsumen saya itu lagi cuci darah ya. Cuci darah sudah seminggu 2 kali, udah gitu kan saya saranin Moonport nih. Nah, ada tahapan-tahapan buat minumnya itu, saya kasih awal itu di 3 kali 5. Nah, dari situ beliau tanya, kan saya nggak boleh banyak minum. Nah, itu gimana nih Pak? Kalau misalkan emang kalau penyakit ginjal itu kan sebetulnya tidak boleh terlalu banyak minum, sedangkan kalau minum produk kan dia juga harus gitu. Nah, ini gimana solusinya gitu? Sebelum ke solusi, saya mau menanyakan terlebih dahulu. Ibu dapat rekomendasi dosis 3 kali 5 dari mana untuk penyakit ini? Kebetulan saya sempat ikut SOC ya Pak ya. SOC, jadi waktu itu ada tahapan-tahapan tertentu kalau misalkan dari segi dosisnya gitu ya Pak. Jadi ada kayak misalkan tahapan awal pakai dosisnya segini, nanti kalau misalkan sudah itu naik lagi gitu Pak. Nah itu sedangkan beliau ini gak boleh minum terlalu banyak gitu. Nah itu gimana solusinya? Baik, saya langsung jawab saja. Kalau misalkan untuk penyakit tersebut memang kaitannya kalau berhubungan dengan penyakit ginjal, konsumsi air itu memang harus dibatasi karena kan nanti jatuhnya ke pembengkakan dan penyerapan ke organ tubuh yang lainnya. Nah, kalaupun misalkan terkait dengan dosisnya, saya sarankan Ibu baiknya diturunkan, jangan 3 kali 5 untuk keadaan seperti ini. Kalau 3 kali 5 berarti per hari 15 kapsul. Nah, itu bagi saya itu rekomendasinya terlalu tinggi dosisnya. Ibu boleh berikan di 2 kali 2 dan air putihnya pun menyesuaikan, tidak masalah kalau hanya 1 produk. Karena memang dikaitkan lagi dengan keadaan kliennya sedang mengalami cuci darah, apalagi seminggu 2 kali, seperti itu. Saran saya turunkan dosisnya Ibu Widi. Siap. Ya Pak Walid, makasih.
Ya, sama-sama Ibu, sehat selalu. Pak Walid, ini terakhir. Ya, boleh, Coba Pak. sebentar, saya... Halo, sore, Pak Rashid. Iya. Ya, Pak, silakan Pak. Bisa langsung ditanyakan kepada Pak Walid. Ya, jadi gini, Pak Walid ya. Jadi Halo, kan Pak. kondisi ibu saya kan ini dari tanggal 28 itu pecah pembuluh darah di otak tengah. Kemudian sudah dioperasi di tanggal 29 selama 12 hari di ruang ICU kan. Tapi setelah dioperasi itu ada kondisi sadar dan bisa diajak bicara gitu. Sekali-sekali dia diajak bicara bisa. Tapi setelah dicabut selang yang dari otak itu keluar, dan sudah 7 hari lah, sampai 8 hari kami di ruangan di rumah sakit, belum bisa diajak bicara, tapi matanya itu kadang-kadang terbuka sedikit-sedikit gitu, kadang semenit, kadang beberapa detik gitu. Jadi kalau dilihat sampai saat ini kan kesadarannya belum bagus lah kita bilang, Dok. Ya, jadi kira-kira untuk kondisi ibu yang saat ini yang lagi kita rawat, kebetulan saya lagi sama ibu ini, kira-kira apa ya Dok ya suplemennya yang bisa dipakaikan ke ibu itu, dan cara pemakaiannya kapan kan gitu, karena kan ini masih juga ada gabung sama obat dokter gitu kan. Kemudian beliau juga sepertinya ada dahak gitu, dahaknya agak kental di kerongkongan mungkin ya. Kemarin sudah dikasih juga elektrolit oleh dokter dan dicek darah. Infonya sih garamnya sudah oke, tapi memang belum bisa bicara sampai saat ini, Dok. Itu yang kita ingin tanyakan, produk apa yang kira-kira bisa aman untuk ibu yang lagi kondisi di rumah sakit ini, Dok. Terima kasih. Ya, saya langsung jawab saja. Bapak siapa tadi? Pak Sigit ya? Rashid. Oh, Pak Rashid, maaf ya. Nah, tadi kan sudah ada riwayatnya atau sejarahnya dari riwayat penanganan dari medisnya ya, sudah ada ya dari dokter. Saran saya tetap harus dipantau oleh medis atau dokter yang menangani ibu bapak tersebut. Namun, kalau misalkan sekarang mau dibantu untuk keadaan tersebut dari produk kita, jatuhnya ini ke support dari makanannya atau suplemen makanan kesehatannya, Bapak boleh berikan grape ekstraknya 1 kali sehari sebagai antioksidannya, memperlancar pembuluh darahnya. 1 kali sehari boleh diberikan pagi hari. Kemudian boleh diberikan vital lain untuk komposisi dari vitamin E-nya, sama juga itu 1 kali sehari di siang hari, dan kalsiumnya cukup 1 kali sehari di malam hari untuk membantu kebutuhan atau menutrisi dari vitamin D-nya. Ya, tapi tetap harus dipantau. Ya. Grape ekstrak itu apakah ditabur? Karena kan masih makan pakai selang ini, Dok. Oh, masih makan pakai selang ya? Kalau masih makan pakai selang, sebetulnya kalau itu masih di rumah sakit, biasanya kecukupan dari nutrisi yang diberikan rumah sakit itu sudah cukup sih Bapak. Soalnya tadi saya kira ibunya sudah ada di rumah. Belum, Dok. Penanganan medis. Sama saya ini, masih di ruangan sekarang. Oh gitu, berarti makannya pakai selang ya, Pak ya? Masih pakai selang, Dok. Masih pakai selang. Oke, saran saya kalau masih pakai selang, itu jangan diberikan produk dulu, tetap penanganan medis dulu, karena yang dimasukkan ke dalam selang itu biasanya dari medis, udah ada komposisi gizinya dan lain-lainnya. Kecuali nanti kalau sudah di rumah, kalau mau ditambahkan produk sebagai nutrisinya, itu boleh dicampurkan ke makanan. Tapi untuk saat ini, dengan keadaan seperti ini, ikuti SOP yang diberikan oleh dokter atau rumah sakit tersebut, Bapak. Karena beda. Gitu ya. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Bapak. Sehat selalu. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasinya dan sangat luar biasa sekali. Saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dalam hal penyampaian. Saya Walid Adriansa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.